Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Sobini SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Lomba Barang, yang saya hormati Ibu Dian Ratna Pertiwi, SPD, selaku Guru Mapel Sejarah, dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman sekalian. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Charlene Farinsyah dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meorasilu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meorasilu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia, Italia pada 1292 yang bernama Marco Polo. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lowak Seumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik At-Tahir II 1326 sampai 1345. Samudra Pasai mencapai masa kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India maupun Islam. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Catatan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam-makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Beringin, dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis Hikayat Raja Pasai, yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, Tusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai gaya India, sedangkan patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdul Rauf Al-Sikli untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antaranya, buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Shihab. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patarak atas permintaan Sultan Malaka. Melalui kitab tersebut, diinformasikan mengenai pembangunan Islam di Asia Tenggara pada waktu itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah
pada 1496 Masehi. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kota Raja atau Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Sejarah Kerajaan Aceh berdiri. Berdirinya Kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan Barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Muhayyad Syah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Muhayyad Syah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Muhayyad Syah juga meletakkan dasar-dasar politik di luar negeri Kerajaan Aceh. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangat berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman datang dari dalam maupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan meletakkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuatan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh. Pada 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka mereka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melakukan peperangan selama 40 tahun. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Benteng Indraparta, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, dan uang emas Kerajaan Aceh. Masih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.